berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di pagi hari ini, Rabu 28 Oktober 2020, diangkat dari Kisah Para Rasul 5 ayat 9a. Demikian firman Tuhan. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan?" Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan?" Demikian firman Tuhan. Jujurlah dengan berkat yang Tuhan berikan. Ini yang mau ditekankan firman Tuhan buat kita orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam khotbah ini, Ananias dan Sapira adalah sosok orang yang tampak sangat rohani karena mereka memiliki kepedulian terhadap pekerjaan Tuhan. Buktinya, setelah mereka menjual sebidang tanah mereka, mereka tidak melupakan Tuhan begitu saja, tapi mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Mungkin mereka mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 3 ayat 9. "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu." Namun, mengapa Tuhan tidak berkenan dengan persembahan ini? Bahkan bumerang bagi mereka, yaitu keduanya harus menanggung akibat yang sangat fatal yang berujung kepada kematian. Jemaat Tuhan yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, Alkitab menyatakan bahwa mereka telah mendustai Tuhan dengan menahan sebagian dari hasil penjualan tanahnya. Apa yang dilakukan Ananias dan Sapira adalah bukti bahwa keduanya tidak menghormati Tuhan. Memang pada saat itu, pada waktu itu, jemaat mula-mula memiliki kehidupan yang patut diancungi jempol. Karena mereka memiliki gaya hidup suka memberi. Bagi mereka adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Jemaat mula-mula sangat luar biasa. Mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mereka menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jika orang lain memberi dengan penuh kerelaan dan sukacita, lain halnya dengan Ananias dan Sapira yang memberi persembahan kepada Tuhan dengan terpaksa, tidak tulus alias setengah hati, yaitu dengan menahan sebagian dari hasil penjualan tanahnya. Mereka memberi persembahan semata-mata demi gengsi
atau sekedar ikut-ikutan supaya dilihat orang dan dipuji orang, sehingga orang lain dapat melihat apa yang mereka lakukan. Mereka lupa bahwa Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Seperti yang tertulis di dalam 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, pagi ini firman Tuhan mengajak kita agar kita jujur dengan berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Jangan menipu Tuhan dengan berkat yang telah kita terima. Sebagaimana Ananias dan Safira dalam khotbah ini, mereka lebih memilih untuk hidup menurut kehendak diri sendiri, sehingga mengabaikan pimpinan Roh Kudus dan tidak lagi menghargai Tuhan. Perlu kita ingat, persembahan yang kita beri tanpa didasari ketulusan, kerelaan hati dan kasih, persembahan kita itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu kita berikanlah dengan tulus kepada Tuhan, sehingga apa yang kita persembahkan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini yang memberikan napas kehidupan dan hari yang baru untuk kami. Sehingga kami juga masih boleh merasakan berkat kasih karunia-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Untuk hari ini kami percaya Tuhan akan menyertai kami di dalam kami melakukan segala aktivitas kami. Firman Tuhan yang kami dengar hari ini menegur kami kembali untuk bisa berlaku jujur di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh menerimanya di dalam diri kami, untuk dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami berlaku jujur di hadapan-Mu, terutama di dalam kami mengelola segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami benar-benar dapat mempertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Ingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh saling berbagi kepada saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan, terutama di tengah-tengah keadaan pandemi saat ini. Dengarlah doa kami, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.